Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, sahabat, dan kawan kita sekalian. Bersama Hendarto Anka TV. Teman-teman sekalian, sesuai dengan tema daripada Hendarto Anka TV, yaitu mengenai jaringan fiber optik. Di sini kami tetap akan mengulang kembali mengenai cara perizinan di suatu area tertentu untuk penanaman tiang jaringan fiber optik. Para teman-teman sekalian, apabila jaringan internet yang akan kita lakukan perluasan areanya tentunya akan meliputi daripada kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, warga. Dan yang paling utama dalam hal ini dan selalu harus diperhatikan adalah bahwa perizinan kita ini yang sangat paling penting adalah dalam perluasan area ini bagaimana tiang fiber optik dari perusahaan kita dapat tertanam di area-area yang sudah ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Dalam hal ini kita harus mengetahui tinggi tiang yang biasanya 11 meter, 9 meter, 8 meter, 7 meter, dan 6 meter. Dan dalam hal ini provider sangat banyak sekali, dari boleh kita sebut yaitu My Republic, kemudian Fiberstar, Excel, Pesmedia, Fiber Media Indonesia atau FMI, kemudian lagi dari Oksigen. Jadi sudah banyak sekali tiang-tiang yang tertancap di perumahan. Jadi hal yang paling penting dan sangat utama adalah bagaimana tiang yang akan kita tanam bisa disetujui oleh warga. Para sahabat sekalian atau teman-teman sekalian, dalam hal ini untuk suatu area tertentu biasanya sudah banyak sekali tiang yang tertancap. Kadang-kadang sudah ada 4 tiang, ada yang 5 tiang. Dan perusahaan yang mengutus kita perizinan itu tidak mau tahu. Dan kadang-kadang ya mohon maaf dengan dana yang sangat minim dan sangat kecil sekali. Bagaimana kita dapat menanam tiang tersebut yang fungsinya untuk memperluas jaringan suatu perusahaan. Ada 2 cara yang biasa kita lakukan. Pertama-tama, dalam lingkup suatu kelurahan, sebaiknya coba kita melakukan pendekatan di kelurahan tersebut yang bagaimana perizinannya melalui satu pintu, yaitu melalui kelurahan. Dalam hal ini kita melakukan pendekatan, biasanya secara prosedural kita dari bawah dulu melalui sekretaris kelurahan atau dari bagian kasih Ekbang, ekonomi pembangunan, baru biasanya kita langsung ke Pak Lurahnya. Kemukakan produk ataupun kita berasal dari provider mana. Itu sangat penting sekali. Kemudian kemukakan teknik daripada perusahaan kita. Jadi perusahaan kita hampir rata-rata sama, yaitu menggunakan teknik melakukan penanaman tiang. Dan sebaiknya pelaksanaan atau melakukan penanaman tiang ini diberitahu secara terbuka kepada pihak kelurahan atau pihak kepala desa atau pihak duku
supaya jangan sampai terjadi kesalahan komunikasi yang biasanya kelurahan menyetujui dikarenakan dianggap bahwa perusahaan kita hanya menarik kabel fiber optik saja tanpa melakukan penanaman tiang. Jadi hal tersebut sangat penting dikemukakan. Melalui satu pintu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita tidak perlu untuk memanggil warga, rukun tetangga dan rukun warga, dan waktu yang dilakukan sangat cepat karena biasanya lurah atau kepala desa atau kepala padukuhan itu dalam hal ini sangat dihormati oleh warga RT dan RW. Dalam hal ini memang sangat cepat dan biasanya perusahaan-perusahaan juga sangat suka dengan kita melakukan sistem satu pintu ini. Tapi kelemahannya pada saat pelaksanaan kadang-kadang ada RT yang kurang bersemangat untuk membantu kita dalam pengawalan agar pelaksanaan penanaman tiang itu bisa berlangsung dengan aman. Banyak RT yang tidak mau mendampingi pada saat kita melaksanakan penandaan atau meeting teknis, sehingga ini adalah suatu kelemahan yang sangat buruk dalam pelaksanaannya. Karena kadang-kadang komunikasi dari atas ke bawah itu tidak sampai. Jadi kadang-kadang bukan tidak sampai, kurang detail. Begitu teman-teman. Kemudian kelebihan yang kedua, kelebihannya kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Teknik yang kedua adalah kita tetap melakukan izin kepada institusi tertingginya, baik lurah atau padukuhan atau kepala desa atau kuwu. Ada juga kuwu kepala desa atau padukuhannya mempersilahkan kita melakukan perizinan atau melakukan pendekatan ke warga RT dan RW terlebih dahulu, yang mana tetap berkoordinasi dengan kelurahan atau dengan kepala desa, dengan kuwu atau dengan kepala duku. Jadi sistem kedua ini memang agak lebih lama dikarenakan kita satu persatu, dan tetapi sosialisasi kita lebih mengenal langsung ke warga. Jadi apa kelebihan dari perusahaan kita, kemudian kontribusi apa yang diberikan oleh perusahaan kita sampai ke level terbawah, dan apa keluhan warga itu dapat tersampaikan dari kita. Selama pelaksanaan pekerjaan dari tahun ke tahun, secara implementasi atau pelaksanaannya ada hal yang bisa kita pegang, tetapi dalam hal ini perusahaan atau vendor-vendor atau mandornya sangat tidak membantu, dan perusahaan juga yang menyuruh kita kadang-kadang tidak mau melakukan hal itu, yaitu sesuatu yang membuat warga merasa nyaman dan kepala lurah, Pak Kuwu, Pak Duku sangat senang kalau hal itu dilakukan, yaitu bahwa perusahaan yang akan datang atau yang akan menanam tiang kembali di wilayah mereka ini akan melaksanakan juga perapian daripada kabel-kabel yang memang sangat semrawut.
Jadi kalau hal ini bisa terlaksana, tetapi berapa kali saya dalam hal ini mengimplementasikan di lapangan, mandor atau kontraktor yang melaksanakan di lapangan itu mereka sangat enggan karena tidak ada kelebihan dana ataupun pekerjaannya, sehingga dianggap pekerjaan yang sia-sia dan tidak berguna buat mereka karena tidak ada nilai rupiahnya. Tetapi jika kita tanya sama warga RT ataupun Pak Lurah, itu Pak Lurah sangat senang sekali apabila hal ini dilakukan, dan apabila ini yang diutamakan, pelaksanaan kita akan lebih lancar. Itu poin yang kita dapat selama bertahun-tahun, bahwa masyarakat sangat senang sekali apabila ada perapian kabel. Jadi dari tahun ke tahun sistem perizinan dari seluruh perusahaan, ada satu hal yang didapat ditangkap apabila ada provider yang serius membantu masyarakat menangani perapian kabel. Demikian para sahabat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.